Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, hari ini gue lagi syuting gak di studio, melainkan gue lagi di outdoor nih. Dan tapi kali ini gue syuting gak sendiri. Kali ini gue ditemenin sama Dimas dari Radio Gadget dan juga dari Dendi, si Detek Indotek ini cuy. Indotek, Detek itu aja. Kebanyakan nyebut sih. Jadi intinya hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol seputar gadget. Ya, ini berkaitan dengan teknologi ya dan pastinya ya, ya. Betul. Dan gadget-gadgetnya ini ada beberapa yang sudah rilis dan juga ada beberapa yang masih teaser cuy dari beberapa brand. Bener. Ya. Kalau gue boleh kasih tambahan, ini jadi kita bakalan bikin konten kayak gini ya, semacam podcast, tapi nanti bakalan kita tayangin di channel Serapin Tekno dan kita bakalan rolling. Jadi nanti kalau misalnya ada part 2 atau part 3 atau nanti part-part selanjutnya itu bakalan rolling. Jadi kita gantian. Jadi untuk part pertama ini kita tayangnya di channel gua ya, channel Serapin Tekno. Ya, kalau misalkan agak sedikit goyang-goyang kameranya mohon maaf ya. Ini lagi di jalan kondisi. Kita sambil jalan. Kita syuting pun juga dadakan nih. Syuting dadakan dan bener-bener langsung. Jadi sebenarnya kita bertiga, sebenarnya gua sama Dendi cuman mau pansos sama Serapin Tekno. Niatnya udah begitu ya. Kita mau pansos gitu. Tapi emang ada hal yang beberapa hal yang kita mau bahas. Mulai dari yang lumayan banget sih. Baru aja launching kemarin tuh. Betul. Kita mulai langsung aja yang pertama ya. Dari mulai iPhone 15 series nih. Akhirnya keluar juga. Setelah teaser-teasernya yang beredar mengenai pakai USB Type-C lah, Dynamic Island yang ada di 15 series reguler yang biasa. Ya itu menurut gua jadi improvement yang luar biasa sih. Benar. Menurut lo berdua gimana? Menurut gua biasa aja. Karena jadi ketinggalan zaman aja gitu. Dimana handphone Android yang kemarin udah pakai USB Type-C. Ya walaupun si Apple bilang katanya USB Type-C-nya untuk yang Pro dan Pro Max dia udah pakai yang 3.0 yang kecepatannya sampai dengan 40 Gbps kalau nggak salah. Tapi menurut gua iya masih ketinggalan zaman gitu. Karena kan emang beberapa handphone Android bahkan untuk kelas-kelas flagship juga udah pakai USB Type-C 3.0 juga cuy. Iya, betul. Juga udah pakai Type-C. Harusnya nggak pakai Type-C ya, pakai MagSafe aja sekalian nih. Anjay, pakai MagSafe. Jadi nggak ada tuh namanya lagi. Iya, itu lebih menarik menurut gua ya kan. Sebenarnya yang bikin gua menarik lagi sebenarnya sama iPhone itu kemarin pas gua nonton launchingnya, gua sampai merinding pas si iPhone bilang Resident Evil Village. Itu juga kaget sih gua. Itu bisa dimainin di iPhone 15 Pro dan juga iPhone 15 Pro. Sama satu lagi itu game Assassin apa tuh, gue lupa tuh. Nah itu padahal belum keluar di PlayStation Pak. Dan menariknya itu game Assassin's Creed itu belum ada di PlayStation. Tapi udah ada cuy. Belum ada dong. Udah ada, gue udah pernah main di PS. Udah. Tapi ini yang versi apa sih? Kan banyak versinya Assassin's Creed ya nggak sih? Benar. Cuman yang buat kali ini belum ada di PlayStation, cuman udah pengen rilis aja itu di iPhone tuh. Itu yang menarik sih. Emang gamenya sih Assassin's Creed dari PS2 juga udah ada. Ya kan? Cuman yang versi yang itu belum ada di PlayStation tuh. Gue lupa sih namanya. Nanti kita tampilin di layar. Tapi intinya seperti itu kan. Dan yang gue denger juga rumornya untuk yang si game ini, jadi bukan si game ini bikin versi mobile-nya, tapi bener-bener game kayak Resident Evil Village dan juga Resident Evil 4 itu bener-bener adalah yang memang dipakai di konsol itu dipindahin buat ke iPhone itu ke mobile. Ke mobile. Jadi bukan dibikin yang versi mobile-nya gitu. Kalau misalkan zaman dulu adalah suka ini nih main God of War, itu kan dia ada versi untuk konsol dan juga ada versi untuk PSP-nya. Ya kan? Jadi Jadi beda tuh model jalan ceritanya segala macamnya beda. Tapi ini untuk yang di Resident Evil Village ini sama Resident Evil 4 ini, dia benar-benar apa yang ada di konsol itu ditarik benar-benar ditaruh buat di plug buat si iPhone. Gila sih. Itu gila. Gue mikir buat controllernya itu pakai apa? Entah pakai konsol atau pakai batang senang, Pak. Gitu ya. Tapi sebenarnya batang senang. Tapi sebenarnya developer game kalau misalnya mau pun naruh game ke Android kayak yang bener-bener keplek ketiplek sebenarnya bisa, karena Snapdragon
Radeon 8 Gen tuh saat ini udah kenceng banget juga cuy. Iya benar juga gitu. sih, benar. Sebenarnya udah bisa, cuma memang mungkin apa dari iPhone apa dari Apple udah bekerja sama developer game yang Assassin's Creed sama Resident Evil itu. Gue punya opini, kalau misalkan Snapdragon 8 Gen 2 dia kan punya ray tracing kan. Betul. Menurut gue itu nggak berguna. Iya, karena game rata-rata game Android ya masa yang dicari ray tracing ya saat ini juga belum ada game yang mendukung ray tracing sampai saat ini yang udah launching ya, tapi ada beberapa game yang belum launching yang udah ada yang support. Maka dari itu langkahnya Apple masukin game-game konsol seperti Resident Evil 4 Remake itu menurut gua luar biasa gokil sih. Tapi bukannya kemarin Apple udah announce juga ya kalau bisa ray tracing juga dia? Dia udah bisa ray tracing. Iya benar, itu sih. Tapi untuk khusus di iPhone 15 Pro dan juga Pro Max. Ya, untuk yang iPhone 15 biasanya itu dia belum. Tapi itu kalian ya kalau misalnya yang bisa mainin game konsol, bisa mainin di iPhone 15 Pro dan Pro Max. Itu menurut kalian yang expert banget kan ya teknologinya. Kalau menurut gua yang paling expert itu adalah mereka berkorban buat memakai USB Type-C walaupun memang Type-C-nya yang 2.0 sama 3.0 ya. 15 ya. 15 biasa pakai 2.0 sedangkan untuk yang 15 Pro pakai 3.0. Ya, itu mereka berkorban banget karena kan ekosistemnya mereka kan pakai Lightning semua kan. Benar. Nah, mereka beberapa device-nya Apple juga udah pakai ini sih, Den. Iya, Type-C memang iPad, Mac juga. Identitasnya Apple jadi hilang karena Lightning udah dibuang gitu. Makanya berterima kasihlah sama Uni Eropa yang bisa menggebrak Apple supaya dia memaksa Apple buat dia bisa pakai USB Type-C. Kalau misalkan nggak ada peraturan itu mungkin sampai sekarang masih pakai Lightning. Sebenarnya gue setuju juga sama Chandra. Kenapa iPhone itu jadi dihilangin Lightning-nya, karena emang identitasnya sebuah iPhone itu sebuah produk Apple jadi hilang sebenarnya gitu. Benar. Cuman ya bersyukurnya adalah ya lu bisa nih pakai iPhone 15 Pro minjem chargerannya sama Mito. Ya. Enggak gitu dong ceritanya. Ntar pakai Superfook lagi ya. Iya bener juga kan, pakai Superfook kan bener bisa juga. Tapi itu jadi menarik sih buat iPhone kali ini, dan juga menurut gue yang paling berasa upgrade-nya di bagian Pro Max sih, dan gue kemungkinan pribadi kalau emang ada duit bakal ngambil yang Pro Max sih, Dan. Ya karena kan ada kelebihan satu kelebihan yang memang nggak punya di varian lain kan. Itu yang telefoto 5 kalinya kan luar biasa banget sih itu. Tapi kemungkinan gue bakal ambil. Telefoto mah udah ada dari zaman dulu. Bisa 100 kali zoom, Pak. Iya benar. Kalau Apple yang bikin itu wah udah nggak usah diragukan lagi, Pak. Tapi kalau tele digital nggak 100 kali. Tele optik ya, tele optik itu cuma 10 kali. Tapi digital 100 memang udah ada, udah banyak sih. Tapi kan maksudnya di Android kan udah ada teknologi periscope itu, gitu kan. Teknologi periscope yang bisa merekam sampai 100 kali. Maksudnya bisa zoom sampai 100 kali. Walaupun ya memang masih burik-burik juga 100 kalinya. Hasilnya gitu. tetap burik ya. Iya, tapi kalau 10 kalinya udah bagus banget kalau kayak di S22 Ultra, S23 Ultra dan segala macamnya itu bagus banget. Bener sih. Tapi di situ kan dia cuma ada di 5 kali aja kan untuk yang iPhone itu kan. iPhone 15 Pro sama 15 Pro Max dia cuma 5 kali aja kan telefonnya. Betul. Ya cuma yang Pro Max doang, yang Pro enggak malah. Oh, yang Pro Max doang ya? Yang Pro Max doang. Yang Pro masih standar. Cuman ya itu sih, dia bisa langsung direct nyimpen hasil rekaman ProRes itu bisa langsung ke SSD eksternal. Ya, itu yang support. Itu yang Pro Max ya? Besok gua mau beli Pro Max dan juga Pro sih. Kalau gua mau belinya yang Milanta, Pak. Oke. Jadi kalau ada Pro Max pasti ada Milanta. Besoknya ada itu Promax, Pak. Oh, itu obat. Siapa tahu bisa masuk kan. Lu pada suka nggak sih yang namanya side mounted, bukan side mounted, sorry. Tombol silent dihilangin dan diganti jadi bottom apa tuh namanya, multifunction ya? Ya menurut gua itu fair aja sih, karena emang gua juga sering jahil sih, dan ketika pakai iPhone nih cetak gitu loh. Itu sih ya emang nggak bisa diam aja sih. Benar, tapi casing gue sampai begini tuh, sampai rusak loh. Tapi itu identitas gak sih tombol silentnya itu buat di Apple, buat di iPhone? Itu dia. Cuman di beberapa negara itu nggak berguna sih, Dan. Kayak di Jepang sama Korea ya tetap aja suaranya tetap ada gitu loh. Karena memang mereka sangat menghargai yang namanya privasi kan. Benar, tapi kalau di Jepang, Chan, di Jepang itu tombol silentnya itu tidak berlaku cuma buat kameranya aja, tapi buat yang lainnya itu berlaku. Gitu. Cuma buat kameranya, karena di Korea sama di Jepang itu nggak boleh candid fotonya gitu. Jadi kalau menurut gua dihilangin itu menurut gua suatu hal yang salah.
Karena satu di Type-C-nya UFA Lightning-nya udah ganti Type-C. Terus kedua itu tombol silent-nya udah diganti tombol multifunction itu. Jadi identitasnya apa gitu? Ya? Iya benar. Enggak, identitasnya tetap ada. Dynamic Island. Tetap dong, dan kita harus highlight itu. Iya. Dynamic Island tuh tetap ada. Oke. Walaupun emang cukup mengganggu sih tompel itu ya. Iya, betul. Ya betul. Udahlah, itu identitasnya iPhone banget sih. Ketika orang-orang lu pakai iPhone pasti ntar lu lihat bagian depannya, wow, Dilan gitu kan. Dilan. Kelihatannya Cepet nggak? Itu dia. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Kalian lebih tertarik sama iPhone 15 Pro atau yang 15 biasa atau yang 15 Pro Max atau mendingan beli yang 14 kalian? 15 biasa itu menarik sih, Den. 15 biasa masih menarik memang. Kayaknya bakalan lakunya 15 biasa sih. Betul. Warnanya warna-warni. Betul. Ya, warnanya apalagi cewek-cewek kan. Bener. Wah, ada yang warna pink juga kalau salah ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan gua ditanya lebih tertarik mana antara 15 biasa, 15 Pro atau 15 Pro Max. Jadi gua ini kan sebenarnya pengguna iPhone juga ya. Sebenarnya bukan gua ya, istri gua kemarin dia pakai iPhone 14 Pro yang sampai sekarang masih dipakai. Itu emang gue saranin sama istri gue, lo ketimbang beli iPhone 14 yang biasa, mending beli ke iPhone 14 Pro, karena waktu itu kan posisinya si 14 biasa itu dia chipsetnya masih sama kayak 13 Pro 13 dan bahkan untuk bentuknya pun itu masih sama, ya kan masih sama. Jadi kalau misalkan emang tujuan lo beli iPhone buat pamer, waktu itu gue bilang ya belinya yang iPhone 14 Pro yang banyak kan. Yang ada bukan yang ada Dynamic Island-nya, Pak. Iya. Ada Dynamic Island-nya karena itu adalah sebuah identitas baru dari iPhone. Bener. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang sekarang iPhone 15 Pro atau yang Pro Max, gua sih cenderung ya udah sih ambil yang 15 biasa aja. Yang 15 biasa aja. Walaupun seandainya orang pasti bakal bilang masih sama kayak di iPhone 14 Pro, beda menurut gua. Yang 14 bukan pakai USB Type C soalnya. Yang 15 udah pakai USB Type C. Iya benar. Maksudnya terus dari segi bentuk kan juga iya nggak ada bedanya juga sebenarnya. Sama-sama ada Dynamic Island-nya, cuman ngebedain di kamera belakangnya doang, cuman ada dua gitu. Tapi menurut gua paling worth it-nya sih ada di sana. Toh juga chipset si A16 Bionic itu masih ganas itu. Itu masih kenceng banget. Kamera bawaannya kamera bawaan 14 Pro cuy. Iya, makanya. Makanya. Jadi itu sangatlah menarik lah buat dibeli 15 series kali ini. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke teaser yang kedua kali ya. Yoi. Jadi beberapa hari ini kan kalau kita lihat nih di Instagramnya Xiaomi nih, sepertinya mereka sudah memberikan beberapa teaser. Ya. Smartphone yang bakalan launching bulan gitu ini atau enggak bulan depan gitu loh. Tapi prediksi gue kayaknya bulan depan sih, soalnya September ini kayaknya HP-HP ya nggak bakalan menarik kayak bulan sebelumnya gitu loh. Tapi kemarin di September ada yang menarik yang di V29. Oh iya, itu menarik sih. Red Magic bulan kemarin ya. Bulan Agustus. Ya. Ini kan udah jelas banget nih Xiaomi dengan memposting sebuah video dan endingnya itu akhir video itu ada tulisan T cuy. Ya itu udah jelas banget kan bahwa Xiaomi 13T gitu loh. Yang gue expect sih sebenarnya Ultra bakalan masuk cuy. Tapi kayaknya nggak bakalan mungkin sih kalau misalnya Ultra beneran masuk atau enggak. Ya cuman itu. Jadi feeling lu gimana? Feeling lu Ultra masuk atau Ultra enggak? Enggak masuk sih. Karena kalau misalkan masuk itu bener-bener the best banget sih. Soalnya gue udah bener-bener nyobain kameranya. Pas waktu gue di Jogja itu gue ketemu si Dewe Gadget. Dia pakai 13 Ultra, itu kameranya bener-bener udah kayak pakai kamera profesional. Apalagi mereka udah kolaborasi dengan Leica yang dimana hasilnya bener-bener cakep banget. Videonya pun juga demikian. Tapi apakah sebagus itu T-nya daripada yang 13-nya kan nggak mungkin kan? Itu dia gue nggak tahu. Soalnya secara spek ya dia biasa aja sih pakai panel AMOLED, terus juga kameranya juga 50 megapiksel. Cuman yang masih jadi DNA bukan, masih jadi rahasia, yaitu masalah chipsetnya. Chipsetnya di sini kita belum tahu dia pakai SoC apa, karena memang di beberapa sumber luar pun juga nggak disebutin tuh dia pakai chipset Snapdragon ataupun pakai MediaTek. Kalau lo kiranya bakalan semenarik apa nih Den, Mas? Si Xiaomi 13T ini. 13T. Coba Denny dulu. Oke, kalau menurut gua sih memenuhi dahaga konsumen Xiaomi sih buat ngunggulin 13T-nya. Tapi dengan specs-nya yang masih juga belum jelas, ya kita juga nggak bisa expect banyak-banyak gitu karena ya flagship sekarang agak susah masuk kan. Jadi ya iya, benar sih. Specs yang flagship tanggungnya ya menurut gua belum tahu gimana specs-nya. Oke. Tapi menarik buat ditunggu sih memang karena banyak yang
nanyain. Gue juga demikian sih. Kalau gua pribadi, gua tuh pengguna dari Xiaomi 11T, Xiaomi 12T. Oke. Itu gua pakai handphonenya. Yep, Dan itu gua bukan bersyukur ya. Maksudnya gua suka gitu loh sama 11T sama 12T karena waktu itu kan harganya di kisaran 6 jutaan ya. 6 juta, 6,5 juta itu untuk yang 12D kemarin. Ya, dengan RAM 8GB, 256GB, prosesornya pakai Dimensity 8100 Ultra ya, kalau nggak salah ya. Dan itu emang apa ya? Maksudnya dengan harga 6,5 juta udah overpower kalau menurut gue ya, dibandingin sama si A54 ya kan, harganya sama. Terus ada Tecno Camon 20 Premier 5G dengan harga yang sama. 12T itu adalah sebuah handphone yang perfect, yang menurut gue menarik lah ya. Untuk yang 13T sebenarnya gue nggak nungguin amat sih. Gue nggak nungguin amat karena entah karena memang si 13-nya yang nggak masuk ke Indonesia ya. Jadi lo nggak, hype-nya jadi kurang. Jadi hype-nya kurang aja gitu. Hype-nya jadi kurang aja, ngapain lo nggak masukin ke 13-nya ke Indonesia, tapi lo mau masukin nih 13T-nya ke Indonesia. Oh, mungkin gini kali pemikirannya Xiaomi ya. Posisi T adalah posisi yang terbaik karena posisinya ada di tengah-tengah. Kalau kita ngambil yang low-nya misalkan 13 reguler itu menurut gua lebih kerasa biasa banget, Pak. Ketimbang yang tapi justru kalau menurut gua ya, dengan Xiaomi harusnya menghadirkan 13 di Indonesia, kan ini harganya mahal, misalkan 13 kan, pakai prosesornya ini kelasnya udah flagship banget, Snapdragon Gen tuh dia. Iya kan, terus dengan hadirnya T ini kita jadi merasa penasaran nih, oh yang 13 biasa aja ini speknya keren gitu loh. Dan di otak gua adalah untuk yang seri T ini adalah seri flagship killernya dari versi yang biasanya gitu. Jadi kalau misalkan emang si yang biasanya aja udah nggak masuk, terus tiba-tiba mau bawa yang 13T-nya, jadi kayak ngapain? Kayak nggak berturut gitu ya? Iya, harusnya berturut. Ya kayak gitu gitu. Jadi ngapain gitu? Itu dia sih sayangnya Xiaomi belakangan itu begitu. Tapi memang lagi susah, flagship tuh masuk lagi susah karena kebijakan TKDN-nya lagi agak ribet buat flagship. Tapi yang jelas T series ini bakalan menarik banget, terutama 13T ini karena memang basically smartphone itu punya desain yang keren. Apalagi warna rednya itu, warna merah itu bener-bener cakep. Sebelumnya gue udah sempat lihat punyanya si K2 Gadget dan itu bener-bener cakep sih. Apalagi juga ini pakai Leica lens, jadi memang kameranya pun juga udah dituning sama si Leica ya. Jadi udah bakalan menarik. Ya mungkin DNA-nya mirip kayak 13 Ultra, tapi yang jelas nanti kita tunggu aja rilisnya kapan si Xiaomi 13T ini. Tapi kalau ngomongin soal harga, ini bakalan sama nggak, Mas? Kalau menurut gua lebih mahal. Lebih mahal ya. Lebih mahal karena Xiaomi akhir-akhir ini lagi agak ya karena memang kalau kita lihat Xiaomi tuh sekarang udah naik kelas, Den. Bener. Seperti smartphone Xiaomi yang dulu. Memposisikan mereka. Smartphone yang dulu ya Xiaomi nyari awareness lah ya. Nyari itulah intinya. Nyari audiens gitu loh. Tapi sekarang dia udah punya awareness yang banyak. Ya harusnya udah jadi ladang bisnisnya mereka buat naikin harga. Gitu. Karena mereka kalau misalnya ngasih harga murah juga, mereka ya ngegebukin Poco dong, kan adanya. Kasian kan, jadi biarlah kan Poco dikasih positioning yang oke gitu loh saat ini. Betul. Tapi jelas menurut gua, apakah dengan harga yang mahal, harga yang mahal dibarengi dengan kualitas MIUI yang baik? Oh, sekarang MIUI sejauh ini gue coba udah bagus. Sudah lebih baik. Jadi buzzer ini ya, tapi bukan sudah lebih baik MIUI, memang. tapi udah better. Much better sih. Iya, gue tipe orang yang agak ini apa namanya, kurang mengapresiasi MIUI karena banyak iklannya segala macam bugnya. Itu dulu memang, tapi pas gue pakai so much better sih. Iya, betul. Gitu. Jadi dari segi bug juga udah minim banget, isu pun juga nggak ada. Betul. Ya semenjak MIUI 14 ini udah aman sih. Terakhir gue pakai MIUI di 12T itu masih ada yang YouTube nge-freeze, IG nge-freeze, rekaman video, rekaman layar hilang. Itu sih emang ya. NFC-nya nggak bisa dipakai. Kadang-kadang itu jadi PR sih buat Xiaomi. Tapi sekarang udah much better sih. Yap, betul. 14-nya sangat. Ya kita tungguin aja lah nanti. Jadi intinya walaupun memang harganya Xiaomi naik pun juga. Kira-kira lu berapa? Masih oke sih. Ya paling kan waktu kalau kita lihat patokan harga sebelumnya kan sekitar berapa sih? 6 juta kan, 6 juta setengah
649 ya kalau saya. 699 sih buat kali ini. Oke. Ya mungkin mereka bakalan ngasih cashback atau ngasih gift-gift yang menarik. Ya kita tunggu aja lah intinya. Gue nggak tahu kenapa di otak gue itu kebayangnya adalah harganya nanti 7.200.000. Ya, kalau menurut gue juga di atas 7 juta. Iya, gue nggak expect segitu sih. Iya, karena sih susah juga buat dagang segitu. Memang, tapi karena mereka nggak ada handphone yang di atas segitu sekarang di 2023. Benar juga sih. Jadi ya mungkin bakalan segitu, di atas 7 menurut gua. Ya udahlah, ntar kita intinya tinggal tunggu aja nih harganya berapa sih Xiaomi 13T. Nggak cuma Xiaomi 13T doang, ada beberapa teaser satu smartphone lagi nih yang menurut gua ini yang gua kira udah tutup. Enggak dong, lo kacau lo. Enggak. Enggak, maksudnya yang seri yang ini, Oh iya benar. Seri ini gua kira udah nggak dilanjutin lagi. Ternyata ini dilanjutin lagi. Jadi kemarin Realme Indonesia mempost sebuah postingan kayak lagi di luar angkasa gitu, cuy. Bener. Ya nggak sih, kayak di luar angkasa, dan itu ada kotak warna kuningnya. Itu, wah ini kayak bakalan jadi surprise banget nih. Surprise. Ya kan, entah di bulan ini atau enggak di bulan Oktober mendatang. Yang sosokan ngasih ini ya Pak, sosokan ngasih koordinat yang kalau dilihat mah adanya di Pantai Indah Kapuk ya. Iya. Emang iya. Ya, lu makanya jangan cuma baca doang, lihat nih. Titik koordinatnya. Titik koordinatnya lu lihat di Google. Oh, ada di Pantai Indah Kapuk ternyata. Wah, ini harus diedit sih ini karena menarik ya. Kita kasih koordinatnya di video ya, cuy. Gue nggak tahu karena gue bener-bener gue nggak perhatiin titik koordinat sih. Gue lihat postingannya, oh ternyata seperti ini bakal ada kejutan sih. Dan setelah gue lihat komentarnya, banyak banget yang bilang ini adalah seri Narzo, cuy. Enggak, justru malah kalau yang gue lihat di komennya, Xiaomi seri GT5. Oke, GT series. Nah, bingung kan? Ini antara kita bertiga, antara lu mau pilih Narzo. Aduh, ini dia sih. GT. Tapi emang kalau misalkan emang dibikin kayak misteri gini ya, harusnya ini smartphone spesial sih. Iya benar. Kalau buat seri Narzo aja, Narzo dong kayaknya biasa aja. Terlalu hype. Karena beberapa PR yang gue ikutin Realme maupun bosnya Realme, mereka ngeposting juga, dan itu jarang-jarang mereka ngeposting kayak gitu. Ya pasti ini seri, ya nggak pasti ya, kemungkinan besar sih ini serinya seri flagshipnya. Menurut gua ya. Walau memang waktu itu pernah ngobrol sama PR-nya Realme, kalau memang mereka lagi mengusahakan buat masukin yang flagship ini. Ya gitu. Tapi kalau emang bener si GT series is back ya, itu GT bakalan, series is back. Ya, itu bener-bener kembali lagi. Ya, yang ini kagak merekam ternyata mic-nya. Oke, aman. Entah mati entah apa, tapi ya sudah lah, suara gua kedengeran juga pasti. Tapi kalau misalkan emang beneran si Realme GT series ini beneran is back, bakalan jadi salah satu gebrakan besar sih buat Realme, karena memang belakangan ini kalau kita lihat tuh Realme kayak biasa aja ya. Iya, agak boring ya, agak boring itu aja. Yang kebanyakan di kelasan C series, dan kalau misalkan emang bener number series ya itu salah satunya. Dan kalau misalkan emang bener bakalan GT masuk kembali, itu benar-benar luar biasa. Dan kalau misalkan Narzo pun juga nggak masalah menurut gua, karena gua juga suka banget seri Narzo. Tadinya gua kira udah mati, ternyata bakalan bangkit lagi nih di Edo Tensei, cuy. Edo Tensei itu. Oke, kenapa menurut gue tadi Narzo nggak dilanjutin lagi? Karena mereka udah mengeluarkan C51, 53, 55. Iya sih, karena itu udah dari entry to mid kan harganya gitu. Jadi ya mungkin seri Narzo-nya menurut gue nggak dilanjutin gitu. Dan ini ya teaser ini karena gue ngeliat spesial banget di posting sama bos-bosnya Realme gitu. Ya kemungkinan ini seri flagshipnya ya itu GT5. Kalau gue sih ngerasanya di feeling gue ya Realme GT yang bakal masuk. Tapi kalaupun Narzo masuk ya sangat-sangat tertarik, memang menarik banget. Tapi terlalu overhype kalau sebuah Narzo sampai segitunya gitu. Tapi apa kemarin lu bilang Narzo X60? Banyak yang komen yang bilang kayak gitu, gue lihat X60 dan gue nggak tahu speknya segar apa, karena memang teasernya pun juga belum tahu pasti sih gue. Iya, cuma emang gambar-gambar kotak-kotak begitu doang. Kita nggak tahu spesifikasinya kayak gimana handphone yang bakal rilis itu kayak apa. Tahu nggak kenapa dia ngeposting gambar kotak? Kenapa Pak? Karena di GT5 itu ada LED kotak di belakang. Iya lagi. Tapi GT5 memang beneran bakalan launching. Ya semoga. Kita nggak tahu sih. Kalau beneran emang itu bakalan launching, itu menarik banget sih. Yap, benar. Sangat-sangat menarik. Sangat menarik. Karena ya 8 Gen tuh sekarang kan agak mahal ya. Yang paling murah itu di iQOO 11 kan ya. iQOO 11 10 jutaan kan ya. iQOO 11 itu paling murah. Ya, Pak.
Ya itu paling murah. Tapi kalau misalnya Realme mengeluarkan GT 5 dan itu di bawah 10 juta, 8 Gen 2. Wah, gila itu keren banget pasti. Kayaknya kalau menurut gue dia pasti bakalan pakai Gen 1 deh, Pak. Kalau misalkan seandainya harganya di bawah 10 juta. Gen 1 plus maybe ya. Iya, 8 plus Gen 1 kayaknya ya. Tapi kan udah launching ya? Belum, Pak. Belum ya? Soalnya di belakangnya itu gue pernah lihat. Sudah launching sih, Pak. Iya, kalau di belakangnya itu gue lihat itu pakai 8 Gen 2 dia. Iya, udah launching dan tinggal dimasukin ke Indonesia aja sebenarnya. Yap, betul. Oh, iya. Maaf, saya kurang update ya untuk yang tapi itu. Nggak tahu udah launching, nggak tahu itu cuma teaser. Tapi emang gue pernah lihat sih, Dan, ya belakangnya polosan kan. Tapi bukan polosan, ada transparan gitu kan. Iya, yang 240 watt nggak sih chargernya? Iya, benar gitu. Tapi gue lihat di postingannya itu ada the world first. The world, ya berarti 240 watt, Pak. Ya, karena 240 watt itu gue sempat bikin reelsnya, Pak. Reels. Ada handphone Realme GT yang punya charger 240 watt dan itu dia pertama di dunia dengan charger sebesar itu. Benar. Ntar kita tampilin aja kali ya. Iya, tuh, Pak. Cuman ya itu menarik sih kalau misalkan bakalan dapat spek yang kayak gitu, apalagi fast chargingnya yang bisa jadi sobat PLN gitu loh. Sobat PLN. Ya siap-siap aja lah. Itu 10 menit penuh kali ya, 240 ya. Ya banget, lu tinggal boker juga. Menitan aja memang. Iya, lu lamaan juga boker lo, Den. Ya kan ketimbang ngecas HP-nya itu. Gitu loh. Iya. Tapi kalau menurut lu kira-kira harganya berapa? Waduh, gua paling di atas 10 sih kalau menurut di atas 10 ya. Iya. Kalau menurut gua 10 lah, 9,999. Benar. Ya, 9899 kayak gitu. Akan lebih bagus kalau 899. Wah, itu mantep banget. Waduh, brand lain pada kocar kacir sih. Yes. Bener-bener real. Killer banget sih kalau misalnya emang beneran harganya segitu. Tapi karena emang belakangan ini Realme kan fokusnya ke desain, ke kamera gitu kan. Terus kalau misalnya GT5 ini keluar, performanya bagus, terus harganya juga bagus. Wah, identitasnya Realme balik lagi kembali. Itu sih. Tapi pasti bakalan kalah sama Poco F. Bawa si kuning lagi sama kuning itu ya. Tapi pada intinya kita tinggal tunggu aja lah ya. Semua smartphone tadi kayak Xiaomi 13T dan juga Realme yang masih benar-benar abu-abu nih. Kapan launchingnya dan harganya berapa? Betul. Ya intinya kayaknya September Oktober ini bakalan menarik banget sih. Apalagi ini udah masuk kuartal 4 loh cuy. Iya, betul. Ya kan? Kuartal 4 smartphone juga bakalan banyak nih yang launching, gak cuma 2 brand tersebut aja. Kayaknya sih emang jarang yang bakal rilis di September karena hype-nya bakal kalah sama si iPhone 15. Iya, pasti ya. Oktober sih feeling Oktober. Karena kan iPhone kan dimajuin kan tadinya dari Oktober ke September kan. Nah, brand-brand di Indonesia khususnya pasti bakalan memundurkan tanggal launchingnya di Indonesia gitu. Ya, soalnya gue pernah dengar gitu. Pak, ada brand yang bilang kita bakal launching sebuah handphone kalau iPhone udah keluar dulu. Ada yang bilang gitu. Itu sih. Ya kalau misalnya tertiban loh. Iya, bakal kalah. Hype-nya bakalan kalah karena biar gimana pun biar tidak inovatifnya iPhone ya pasti bakalan laku juga. Ya itu dia sih, siapa yang mau beli gitu. Tapi pada intinya seperti itu. Buat konten sebenarnya kita belum ngasih segmen nih. Iya. Menurut kalian gimana nih namanya? Kira-kira apa nih? Kalian ada gak yang cocok? Ada ide? Rotek atau Kartek kah? Apa Kartek? Iya. Ya, intinya ada tag-nya lah ya. Atau misalkan kalian punya opsi nama buat segmen ini, boleh banget. Boleh tinggalin di komentar. Ya, nanti kita bakalan pilih cuy yang menarik. Nanti kita kasih hadiah lah ya kalau misalnya bisa sih. Transfer. Gampang. Saya cuma supir ya. Saya cuma supir nganterin aja ini Sultan ini. Ya, jadi intinya kalau misalnya emang kalian punya nama yang cocok buat segmen baru kita, coba tulis di kolom komentar. Boleh. Tapi pada intinya beberapa tadi berita mungkin bisa jadi gambaran buat kalian juga, dan kalau misalnya kalian punya referensi ataupun punya topik lainnya dan pengen beropini, boleh banget nih. Tulis di kolom komentar. Yoi. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai Rotek kali. Kita belum punya nama. Agak bingung sih namanya. Tapi jelas intinya seperti itulah ya. Mungkin cukup sekian. Kalau misalnya tadi udah lagi ya. Intinya terima kasih udah nonton video ini. Gua Chandra pamit undur diri. Ya, gua tambahin dulu sekali lagi. Apa tuh? Dikit. Nanti kalau misalnya mau kalian ngasih ide, nanti kita bakalan tayangin juga untuk next episodenya di channel gua atau channel Dimas ya. Benar, intinya di Radio Gadget atau di Detek Indo. Sip. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja. Dan Chandra pamit. Di batuk gua, Pak. Jadi pamit, Chandra. Dimas juga pamit. Yes. I'll see you tomorrow. Mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Goodbye. Nah, Ciao. nah.